Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Shadaqallahul aliyyul azim. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan tetap semangat untuk terus belajar. Baiklah, pembelajaran hari ini akan kita mulai, yaitu bab pertama tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Sebelumnya, marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita dapat jumpa di pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 8 semester 1 ini. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah berikan kemudahan-kemudahan buat kita semua dalam hal menuntut ilmu. Salam dan salam juga marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak sekalian semua, baiklah, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini. Dan sebelumnya, kalian memimpin doa. Salah satu dari kalian memimpin doa untuk masing-masing agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Baiklah, marilah kita perhatikan peta konsep yang akan kita pelajari di materi ini, yaitu terkait dengan firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 25, surat ke-25 ayat 63, dan surat Al-Isra ayat 27. Kedua ayat ini nanti akan kita praktekkan dalam hal membaca dan menyajikan keterkaitan ayat dan hadis tentang judul kita, yaitu rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Dari isi kandungan dua ayat ini, maka diharapkan kita semua memiliki sikap. Yang pertama, memiliki sikap rendah hati. Yang kedua, hemat. Dan yang ketiga, hidup sederhana. Kemudian, dalam menyajikan keterkaitan ayat dan hadis, yaitu kita mampu memahami makna surat Al-Furqan dan surat Al-Isra, dan juga kita mampu mencontoh bagaimana perilaku Rasulullah SAW, dan juga memahami keterkaitan hadis terkait dengan tema kita. Judul kita adalah rendah hati, hemat, dan hidup sederhana.
Kita lihat suatu gambar yang menunjukkan satu sikap rendah hati, sederhana dan hemat, yaitu dapat menjadikan keharmonisan dalam hidup berkeluarga dan juga hidup bermasyarakat. Berkumpulnya dalam suatu keluarga itu adalah suatu kenikmatan, menunjukkan keharmonisan, karena memang sikap rendah hati, hidup sederhana ini sangatlah baik untuk bisa kita terapkan. Mari kita lanjut tentang surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 27 dan hadis-hadis yang terkait. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan. Mari kita memperhatikan ayat ini. Bahwasanya sikap mubazir, pemboros, berlawanan dengan sikap hemat. Yang dianjurkan oleh agama kita, yang diajarkan oleh agama kita adalah agar kita berperilaku hemat, bukan menjadi orang yang pemboros. Ayat ini memberikan perumpamaan bagi mereka, orang yang mubazir, orang yang suka boros adalah ikhwana syayatin, temannya atau saudaranya setan. Tentu saja kita tidak mau menjadi saudaranya setan, karena setan itu sangat ingkar kepada Tuhan. Dalam hal ini, apa yang harus kita hemat? Tentu saja kalimat hemat bukan diartikan orang yang pikir. Hemat adalah untuk kebaikan. Ketika seseorang memiliki harta, dia mengeluarkan hartanya untuk berangkat haji, untuk ibadah haji. Ini bukan pemborosan, karena memang ini adalah untuk perbuatan kebaikan, ibadah kepada Allah. Sedangkan orang yang pikir adalah orang-orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, padahal itu untuk kebaikan dirinya, juga untuk kebaikan orang lain. Juga termasuk kita tidak boleh menjadi pemboros, karena bisa jadi dengan kita bersikap boros, pada akhirnya kita akan merasakan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita lanjut ayat yang terkait dengan rendah hati. Dalam surat Al-Furqan ayat 63, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Anak-anakku sekalian, kita bisa lihat bagaimana hamba-hamba Allah yang tidak memiliki kesombongan. Mereka berjalan dengan rendah hati. Mereka bersikap dengan rendah hati kepada siapa saja. Karena ia tahu bahwa dirinya adalah milik Allah SWT. Apa yang semua ia miliki adalah kepunyaan Allah SWT. Maka tidak pantaslah mereka, orang-orang yang memiliki sikap rendah hati, untuk bersombongkan diri. Bahkan ketika ia bertemu dengan orang bodoh dan orang bodoh itu menyapanya dengan kalimat menghina, maka orang yang bersikap rendah hati tidaklah membalas dengan kalimat yang menghina, tetapi mereka mengucapkan salam, mengucapkan yang terbaik dan doa untuk mereka. Demikianlah mereka orang-orang yang memiliki sikap rendah hati. Rendah hati ini dalam istilah agama Islam adalah disebutkan dengan kalimat tawadu'. Tawadu' diambil dari kata wadu'a, artinya meletakkan. Meletakkan apa yang kita miliki tidaklah diletakkan dalam hati, tetapi diletakkan di tangannya. Karena apabila diletakkan dalam hatinya, maka akan sulit untuk mengakui bahwa itu adalah milik Allah, sehingga sulit untuk mengeluarkannya seperti mereka orang-orang yang kafir. Akan tetapi bila mana diletakkan di tangan kita dan itu dianggap adalah sebagai amanat dari Allah, maka orang yang bersikap rendah hati, mereka akan mudah memberikan mana yang harus diberikan pertolongan. Oleh karena itu, maka tawadu menjadi lawan kata takabur, yang artinya sombong, merasa besar, merasa dirinya lebih. Inilah yang disebut orang-orang takabur. Dan tentu saja tidaklah pantas mereka menjadi orang yang takabur, membangga-banggakan dirinya. Yang pantas takabur, yang pantas sombong hanyalah Allah SWT, karena memang Allah yang semuanya dimiliki. Marilah kita lanjut hadis-hadis Nabi terkait dengan materi kita, yaitu sikap rendah hati, hemat, dan sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. An Iyad bin Himari radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha awha ilayya an tawadhu hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabgha ahadun ala ahadin. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadu, rendah hati, sehingga tak seorang pun menyombongkan diri kepada yang lain, atau seorang tidak menganiaya kepada yang lain. Jadi hadis ini pun
mengingatkan kita agar kita bersikap tawadu dan tidak boleh menyombongkan diri. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Ali bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iqtisadu in nafaqah nisful ma'isyah wa tawaddudu ila an-nasi nisful aql wa husnus su'ali nisful ilm. Rawahul Baihaqi. Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah bersabda, sederhana atau hemat dalam berbelanja adalah setengah dari penghidupan. Akrab atau cinta dengan orang-orang yang banyak adalah separuh dari akal. Dan pertanyaan yang baik atau tepat adalah separuh dari ilmu. Demikianlah bagaimana Rasulullah menyampaikan berbelanja sini setengah dari kehidupan. Jadi hidup sederhana adalah merupakan amat penting buat kehidupan kita. Kita lanjut hadis-hadis berikutnya juga, yang artinya dari Abu Karimah Al-Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah lebih berbahaya seorang itu memenuhi suatu bejana melebihi bahayanya memenuhi perut. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang datang menegakkan tulang punggungnya, dan seandainya ia tidak mampu berbuat seperti itu, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk nafas. Anak-anakku sekalian, dalam kaitan hadis ini tentu terkait masalah kita menyantap makanan, sehingga kita tidak boleh berlebih-lebihan, karena memang di lambung kita ini ada sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk nafas, sepertiga untuk makanan. Artinya kita harus betul-betul memahami bagaimana konsumsi makanan yang sehat, harus memperhatikan bagaimana kebutuhan lambungnya. Tidak boleh berlebihan. Jadi orang-orang yang berlebihan ini adalah berarti orang yang tidak hemat, karena memang sudah ada ukuran untuk yang kita konsumsi dan harus dibagi-bagi. Lanjut hadis-hadis yang lainnya bisa kita ambil pelajaran. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah menyukai 3 macam, yaitu kalau kamu menyembah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, dan supaya kamu berpegang teguh dengan ikatan Allah, dan janganlah bercerai-berai, dan dari membenci jika kamu banyak bertanya dan memboroskan diri. Dalam artinya ini, terkait dengan judul kita, di situ ada kalimat dan memboroskan diri. Jadi termasuk apa yang dicintai oleh Allah adalah agar kita hidup hemat, bukan hidup boros. Nah, ini masih banyak lagi hadis-hadisnya. Nanti kalian akan mendapatkan slide-slide-nya. Kita lanjut. Untuk 2 ayat yang tadi disebutkan, surat Al-Furqan dan surat Al-Isra, ayat ini nanti menjadi tugas untuk kalian, yaitu agar membaca berulang-ulang, baik secara kalimat maupun lafaz,
Bahkan kalian juga diharapkan mampu menghafalnya. Dan jangan pernah bosan dalam menghafal. Karena menghafal juga kunci datangnya pemahaman. Terkait dengan materi pembelajaran Al-Quran, karena Al-Quran pun dibacanya harus secara baik, ya ini dengan sesuai tajwidnya. Nah, untuk tajwid yang akan kita pelajari adalah mengenal bacaan waqaf. Kita lihat apa itu waqaf. Waqaf ialah menghentikan bacaan di akhir kalimat dengan mematikan huruf akhir pada suatu kalimat. Kemudian kita lihat contoh-contohnya, yaitu tanda waqaf. Ada huruf mim kecil, itulah disebut waqaf lazim. Ada lagi bacaan kecil qala atau yang disebut jaiz, tapi ada lagi jaiz tasawi, yaitu huruf jim, jaiz hasan, yaitu kalimat seperti bacaan qala. Kemudian ada tanda waqaf, muraqabah, mamnu, dan sakpan. Kita lihat bagaimana cara membaca waqaf. Cara membaca waqaf atau berhenti pada kalimat ayat Al-Quran seperti adanya kalimat berharokat fathah, kasrah, fathatain, dhamma, dhammatain, maka membacanya dengan dibaca sukun atau dibaca mati. Contoh, yaumiddini dibacanya yaumiddin, jadi nunnya di sukun. Untuk kalimat yang berharokat fathatain pada huruf ta atau ta marbutoh, maka bacaan waqafnya dibaca panjang satu alif. Ya. Contoh, ghafuron lalu dibaca menjadi ghafuro. Jadi fathatain dibaca menjadi ghafuro ketika waqaf. Kemudian kalimat yang berharokat akhir bertasdid. Cara mewaqafkannya, huruf akhir disukun dan agak ditekan. Contohnya di bawah, mustaqirrun dibaca menjadi mustaqir. Nah, rohnya agak ditekan. Jangan dibaca run, tetapi mustaqir, seperti itu. Macam-macam waqaf. Kita lihat cara mewaqafkan dalam bacaan Al-Quran ada 4 waqaf, yaitu waqaf iskan, raum, syaman, ibdal. Menurut Imam Hafiz yang boleh dilakukan hanya 2, yaitu waqaf iskan dan waqaf ibdal. Mana contoh waqaf iskan? Yaitu mewaqafkan dengan baca sukun huruf akhir. Seperti tadi, nasta'inu menjadi nasta'in, itu namanya waqaf iskan. Kemudian waqaf ibdal, mewaqafkan dengan mengganti huruf. Contoh, fathatain diganti alif. Jadi bacaan ghafuron menjadi ghafuro. Fathatain diganti alif. Baca panjang. Contoh tamarbuto juga sama. Kita lihat kalimat al-qari'atu, tu-nya itu akan dibaca al-qari'ah, yaitu diganti menjadi huruf ha. Tamarbuto apabila diwaqaf maka bunyinya menjadi huruf ha. Nah, ini macam waqaf yang tidak boleh digunakan menurut Imam Hafiz. Nah, kita baca semua. Kita lanjut kepada isi kandungan surat Al-Furqan ayat 63.
Menurut Allah, orang-orang beriman yang memiliki sifat tawadu akan memperoleh gelar ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang maha mendapatkan rahmat paling besar insya Allah. Subhanallah. Orang yang memiliki sifat tawadu, Allah kasih gelar ibadur rahman. Mudah-mudahan kita punya sifat tawadu sehingga Allah berikan gelar ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat. Ibadur rahman itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tawadu, dalam keadaan tunduk, tidak keadaan merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang besar, tetapi dalam keadaan merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat kecil, yang tidak pantas sombong. Kemudian untuk kandungan surat Al-Isra 27, bahwa Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros, sehingga mereka dikatakan sebagai saudaranya setan. Yang kedua, larangan untuk berlaku boros dalam membelanjakan hartanya atau menghambur-hamburkannya, berpoya-poya, tidak memikirkan bagaimana ke depannya, bagaimana kehidupan orang lain yang serba kekurangan. Yang ketiga, perbuatan boros adalah sifat setan yang harus ditinggalkan, karena setan itu adalah makhluk yang sangat ingkar, yang selalu ingkar kepada Allah SWT. Orang yang boros bermakna orang yang membelanjakan hartanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Ada sebuah hadis yang terkait dengan perbuatan mubazir, yakni yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Dia berkata bahwa Rasulullah telah melintas di tempat Sa'ad yang sedang mengambil wudhu. Kemudian Rasulullah menegur Sa'ad karena begitu boros. Bahkan di dalam wudhu juga terdapat boros atau mubazir, kalau air yang kita gunakan lebih dari yang harus. Jadi berwudhu saja juga bisa boros. Kita membuka keran dengan selebar-lebarnya sehingga kadar yang dibutuhkan hanya sedikit. Kemudian hadis yang tadi kita sebutkan terkait dengan perilaku rendah hati, bisa kita ambil kandungannya adalah orang yang memiliki sikap tawadu akan menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah. Jadi untuk apa kita menyombongkan diri, karena memang semua yang kita miliki, yang kita berikan, yang ada pada diri kita itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat bahwa ketika kita lahir ke dunia ini, kita dalam keadaan telanjang bulat, tidak membawa apapun. Allah berfirman dalam ayat lain, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak mengetahui apapun. Sehingga Allah berikan penglihatan, pendengaran untuk kalian bisa manfaatkan, sehingga kalian dalam kehidupan dunia ini bisa memiliki, dan itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, orang yang memiliki sikap tawadu akan tetap rendah hati dan selalu menjaga hati dan niatnya, segala amalnya dari segala sesuatu selain Allah. yakni apa yang mereka kerjakan, yang mereka amalkan semata-mata adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga hatinya, menjaga perasaan orang lain,
menjaga dirinya dari perbuatan yang tidak disukai oleh orang lain. Inilah sikap tawadu yang mesti kita miliki. Kemudian Islam membenci hidup boros. Sebaliknya Islam menganjurkan bahwa bahkan memerintahkan manusia untuk hidup hemat. Allah juga tidak suka manusia bersifat pikir, yaitu berperilaku manusia yang terlalu hemat. Jadi hematnya terlalu, jadi pikir akhirnya. Mereka yang terlalu hemat tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kepentingan dirinya sendiri, apalagi untuk kepentingan orang lain. Nabi Muhammad menyukai kehidupan yang sederhana. Beliau menikmati kesenangan hidup tanpa bermewah-mewahan dan berlebih-lebihan, dan hanya memiliki seekor unta atau seekor kuda untuk tunggang. Bahkan kalau kita mau melihat, membaca, rawi berjanji disebutkan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadu'. Dan adalah Rasulullah SAW syadidul haya'i wat tawadu', begitu pemalunya dan begitu sederhananya, begitu rendah hatinya. Nabi Muhammad hidup dalam kesederhanaan dan selalu menganjurkan kaum muslimin untuk hidup sederhana dan menjauhi pemborosan. Rendah hati adalah sikap merendahkan diri di hadapan Allah dan sopan santun terhadap sesama. Inilah orang yang memiliki sikap rendah hati. Selain itu, hati tidak akan meremehkan orang lain dan tidak akan bersikap sombong walaupun dirinya orang yang mampu dan orang yang rendah hati akan selalu rajin ibadah pada Allah SWT. Karena apa? Karena apa yang ia miliki adalah pemberian dari Allah, dan sepantasnya lah kita bersyukur dengan cara ibadah pada Allah SWT. Nah, inilah bentuk-bentuk tawadu diantaranya. Nah, ini sudah kita pelajari tadi, bahwa tawadu adalah lawan dari sikap takabur. Sikap tawadu atau rendah hati tidak akan menjadi seorang yang hina, tapi sebaliknya akan membuat diri orang tersebut dihormati dan dihargai. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengangkat derajat orang yang memiliki sikap rendah hati. Kita lihat contoh di gambar. Anak yang tawadu pasti akan menghormati orang tua, karena ia tahu bahwa dirinya adalah sebagai anak yang telah dilahirkan oleh ibunya, yang telah dibimbingnya dari kecil sampai hingga dewasa. Jadi orang-orang yang bersikap tawadu dikelompokkan ke dalam orang-orang yang mendapatkan kasih sayang oleh Allah SWT. Jadi bisa menghormati kedua orang tuanya, bahkan menghormati siapa saja, karena memang sikap tawadu dianjurkan oleh ajaran Islam. Maka bagaimanakah bentuk sikap tawadu yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, tidak menonjolkan diri dari orang-orang yang statusnya sama. Berdiri dari tempat duduk dalam satu majelis untuk menyambut kedatangan orang yang lebih mulia dan lebih berilmu dari dirinya, serta mengantarkan sampai ke pintu keluar jika yang bersangkutan meninggalkan majelis. Seperti hanya kita dalam satu majelis ilmu tadi, sebagaimana ayat di dalam Al-Quran, maka
memberikan penghormatan kepada orang yang lebih dari kita. Itu tandanya orang tersebut memiliki sikap rendah. Bergaul dengan orang awam dengan ramah dan tidak memandang dirinya lebih mulia, lebih dari mereka, dan bergaul dengan siapa saja, karena memang itu adalah sikap rendah. Bersedia mengunjungi orang lain sekalipun rendah status sosial, bergaul, saling mengunjungi, bersedia duduk bersama dengan mereka, orang fakir miskin, orang yang memiliki kekurangan seperti cacat tubuh, kaum du'afa. Bahkan ketika mereka mengundang kita, kita bisa menghadiri undangan. Inilah sikap orang yang memiliki rendah hati. Tidak makan, minum, berpakaian yang berlebihan, yang menunjukkan kemegahan dan kesombongan. Selanjutnya, hidup hemat atau sederhana adalah sikap hidup yang mengandalkan diri sendiri untuk mencukupkan kebutuhannya, sehingga dia tidak boros dan tidak pikir. Itulah keterkaitan bagaimana hidup rendah hati, hemat, dan sederhana. Hidup hemat adalah sifat yang baik diwariskan dalam akhlak Islam dan sangat baik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hemat adalah apabila kita membelanjakan harta secara tidak berlebih-lebihan, melakukan penghematan, pengeluaran, dan menabung untuk masa-masa yang sulit. Hemat adalah fondasi dari segala macam keberhasilan hidup. Jadi kalau seperti halnya kita biasa menggunakan HP, dan di situ perlu kuota. Ketika kita memiliki kuota, mana yang perlu kita pakai kuota itu tentu untuk yang penting. Tapi kita diberikan kuota yang banyak diberikan oleh orang tua, tapi kita malah berpoya-poya dengan cara melakukan aktivitas lain selain untuk belajar, tapi malah kita asik dengan menonton yang tidak ada manfaatnya, pun termasuk tidak perbuatan hemat. Orang yang menerapkan prinsip hidup sederhana, hemat, dan menabung akan meraih kesuksesan hidup. Jadi kalau kita punya uang, kalau punya uang jangan boros. Kita bisa sisihkan sedikit untuk menabung. Nah, inilah cara agar kita mendapatkan keduanya, yaitu kita bisa menabung, kemudian hidup apa adanya, dan bersedekah. Loh, kok bersedekah? Nah, di sini ada bersedekah karena memang yang dipahami orang bersedekah itu adalah mengeluarkan harta. Akan tetapi bersedekah mengeluarkan harta itu adalah suatu perbuatan baik yang pastinya Allah akan balas. Allah akan berikan lebih dari apa yang kita sedekahkan. Karena bersedekah adalah rasa syukur kita, maka orang yang bersyukur Allah akan tambahkan. Bagaimana dalam ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, kata Allah, la azidannakum, sungguh akan aku tambahkan. Nah, inilah orang yang bersedekah. Demikianlah, mudah-mudahan pelajaran kita dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan bertanya, apakah kalian
cukup puas dengan pembelajaran seperti ini. Alhamdulillah, semoga kita bisa melanjutkan pembelajaran berikutnya, dan saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.